Oke, untuk anatomi abdomen itu kita review dulu ya. Anatomi abdomen itu, dalam abdomen itu ada apa aja sih gitu. Jadi abdomen adalah ruang tubuh antara toraks dan pelvis, kemudian dibatasi oleh diafragma. Nah, diafragma membentuk permukaan atas abdomen. Abdomen berisi semua organ pencernaan termasuk gaster, small intestine, kolon atau large intestine, kemudian ada pankreas, liver, gallbladder. Organ-organ ini disatukan secara longgar dengan menghubungkan jaringan atau mesenterium yang memungkinkan menyambung dan meluncur satu sama lain. Perut juga berisi renal dan limpa. Ya. Yang pertama ada liver. Nah, liver atau hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang terletak di bagian teratas dalam rongga abdomen, di sebelah kanan dan di bawah diafragma. Nah, secara luar dilindungi oleh iga-iga atau ribs. Hati terbagi dalam dua belahan utama, kanan dan kiri. Selanjutnya hati dibagi dalam empat belahan, kanan, kiri quadrata, dan quadrata. Dan setiap belahan atau lobus terdiri dari lobulus gitu. Jadi ini ya pembagian hati itu ada banyak ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh gitu. Nah, selanjutnya ada gallbladder. Gallbladder atau kantong empedu. Kantong berbentuk terong dan merupakan membran berotot. Letaknya di dalam sebuah lakukan di sebelah permukaan bawah hati sampai di pinggiran depannya. Panjangnya itu 8-12 cm. Kantong empedu terbagi dalam sebuah fundus, badan, dan leher. Nah, ini ya. Letaknya itu ada di bagian belakang hepar. Nah, dia terhubung dengan antara hepar atau liver dan pankreas. Kemudian di sini maka ada pancreatic duct sama right and left hepatic duct gitu. Nah, nanti keluarnya di duodenum, itu jalur keluar namanya sphincter Oddi gitu. Selanjutnya ada gaster. Gaster atau lambung terletak di sebelah kiri abdomen. Sebagian terlindungi di belahan iga-iga sebelah bawah beserta tulang rawannya gitu. Nah, bagian-bagian gaster itu ada fundus atau kepalanya, kemudian ada pylorus, bagian bawah ada pyloric sphincter, kemudian ada duodenum, itu nyambung ke usus halus, kemudian ada gastric folds gitu ya. Nah, selanjutnya ada small intestine. Small intestine atau usus halus adalah tabung yang panjangnya kira-kira 2,5 meter dalam keadaan hidup. Nah, usus halus memanjang dari lambung sampai dengan katup ileocecal junction, dari lambung tempat terhubungnya usus halus dengan usus besar. Nah, usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Itu ada yang namanya duodenum yang berhubungan langsung dengan gaster, kemudian ada jejunum, itu bagian midnya, kemudian ada ileum, bagian end dari small intestine. Selanjutnya ada large intestine. Nah, large intestine ini usus besar yang mengelilingi seluruh organ perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari cecum, kantong menghubungkan ileum, di sini ileocecal junction, sekal itu cecum, kemudian sampai ke anus gitu. Nah, kolon terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis propria, dan serosa. Nah, untuk large intestine sendiri itu ada bagian-bagiannya lagi. Itu ada cecum, itu bagian bawah. Di sini ada appendix, ini yang sering menjadi masalah ya, appendicitis. Kemudian ada ascending colon, kolonnya naik. Terus ada transfer colon, ada descending colon, sigmoid, rectum, dan anus. Gitu. Selanjutnya ada renal. Nah, ginjal itu terletak di dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal sebelah kanan dan sebelah kiri tulang belakang peritoneum gitu. Nah, ini ada internal dan external view dari ginjal. Itu ginjal ada renal artery dan renal vein, kemudian ada ureter, dan ada kaliks ginjal. Kaliks ginjal itu yang berfungsi untuk memfiltrasi darah, sehingga ureum yang tidak diperlukan akan keluar melalui ureter dalam bentuk uh, dalam bentuk uh, dalam bentuk air seni atau pipis ya gitu. Selanjutnya ada spleen. Spleen ini atau limpa terletak di region hipokondrium kiri di dalam kafum abdomen di antara fundus ventriculi dan diafragma. Fungsi limpa itu pada masa janin dan setelah lahir
sebagai penghasil eritrosit dan limfosit, sedangkan pada saat kita dewasa, si spleen ini berfungsi sebagai penghancur eritrosit tua dan pembentuk hemoglobin zat besi. Gitu. Nah, ini untuk spleen juga memiliki arteri and vein gitu ya. Kemudian ini bagian-bagian dari veinnya, dari spleennya itu sendiri. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini panjangnya kurang lebih 15 cm, mulai dari duodenum sampai dengan limpa panjangnya. Jadi pankreas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada head atau kepala pankreas, itu berhubungan langsung dengan duodenum. Kemudian ada badan pankreas atau body, itu terletak di depan vertebra lumbal 1. Kemudian ada ekor pankreas atau tail, itu berhubungan langsung dengan limpa. Kemudian ada urinary bladder. Urinary bladder ini tadi itu ya, saluran perkemihannya atau saluran kencing ya, atau kandung kemih yang berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, ini kita masuk ke main presentation. Itu ada abdominal vasculatur atau vaskularisasi di abdominal. Jadi tadi setelah melewati diafragma, itu masuknya namanya aorta abdominalis. Aorta abdominalis aorta utama juga. Nah, di sini banyak percabangannya. Cabang pertama itu ada celiac vein, celiac artery, sorry. Nah, celiac artery ini akan memperdarahi hepar dan spleen gitu. Jadi yang kanannya itu ke hepar, yang kirinya itu ke spleen gitu. Kemudian turun ke bawah ada superior mesenterica artery. Mesenterica itu memperdarahi usus kecil gitu. Mesenterica itu memperdarahi usus kecil. Jadi dia akan memperdarahi usus kecil, kemudian ke bawah lagi di bawah mesenterica artery itu ada renal artery. Renal artery terbagi menjadi 2, right and left renal artery gitu. Dari renal artery itu turun lagi ke bawah ada lumbar arteries. Nah, jadi di lumbar itu juga ada pembuluh darah ya, di torak juga ada, di lumbar ada gitu ya. Nah, dari itu nanti akan turun lagi ke bawah itu ada namanya gonadal artery. Gonadal artery itu dia akan memperdarahi daerah pelvis gitu. Jadi gonadal artery nanti ada yang male and female gonadal gitu. Kalau yang female itu nanti lanjut arterinya misal ke ovaris gitu atau ke kandung telur. Kemudian kalau untuk cowok itu gonadal arterinya itu nyambungnya ke testis gitu atau testicle. Kemudian di ujungnya di end of abdominal aorta itu ada cabang, ini dinamakan bifurcatio. Bifurcatio itu percabangan aorta abdominalis yang membagi menjadi masuk untuk ke ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri gitu. Kemudian untuk pembuluh darah venanya, ini venanya ya. Jadi kalau arterinya jatuh ke bawah, kalau vena kita baca dari bawah ke atas gitu, karena kan dia sistem drainase gitu ya. Nah, makanya di sini ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, yang pertama itu ada renal veins. Nah, renal veins itu mengambil darah dari si renal ya. Kemudian atas lagi ada splenic vein, kemudian ada portal vein. Nah, portal vein dia akan masuk ke hati. Setelah itu menembus ke atas, masuk dari portal vein, itu dia nanti akan nyambung lagi ke hepatic vein gitu. Nah, dari hepatic vein barulah dia nanti naik ke inferior vena cava atau baru masuk ke jantung. Nah, ini abdominal vasculatur kalau dilihat secara bersamaan antara arteri dan vena gitu. Nah, di sini ya ada superior mesenterica artery, inferior mesenterica artery, kemudian ada external iliac artery, itu nanti akan masuknya ke femoral artery, kemudian ada recommon iliac artery gitu. Nah, kemudian ini untuk venanya bersandingan langsung dengan aortanya ya. Nah, di sini ada vein, renal vein, kemudian ada superior mesenterica vein. Nah, untuk mesenterica artery, nah ini mesenterica artery itu ada yang superior, ada yang inferior. Nah, ini superior mesentrikanya itu memperdarahi kolon bagian kanan,
Sedangkan inferior mesentrikanya memperdarahi kolon bagian kiri gitu. Jadi kita untuk melihat kanan kiri kolon itu menggunakan teknik yang berbeda gitu. Jadi pemasukan media kontrasnya juga berbeda gitu. Jadi kalau melihat sebelah kanan nanti kita masuknya dari superior, kalau melihat sebelah kiri kita masuknya dari inferior gitu. Nah, nanti untuk si daerah rektumnya itu akan diperdarahi oleh internal iliac artery gitu. Kemudian ada mesenterica vein atau sistem drainasenya. Nah, mesenterica vein itu menyerap darah atau menyerap nutrisi dari usus, nanti akan dibawa ke hepar. Setelah diproses di hepar akan detoksifikasi atau dinetralisir racun-racun yang ada di dalam kandungan nutrisinya itu, kemudian baru diproses untuk menjadi cadangan makanan kita, cadangan energi kita gitu, baru diubah menjadi energi gitu. Oke, kita lanjut masuk ke anatominya gitu. Nah, yang pertama ada ronsen abdomen. Ronsen abdomen itu bisa ngelihat kontur-konturnya ya. Di sini kita bisa ngelihat kontur liver, kemudian ada kontur ginjal kanan, ginjal kiri, kemudian ada kontur stomach atau gaster, ada psoas muscles, ada ascending colon, ada descending colon gitu. Nah, kalau kita kasih kontras, di sini ada pemeriksaan IVP, itu bisa melihat ureter gitu ya, atau saluran kemih kita ya, atau saluran urinary tract gitu. Selanjutnya ronsen abdomen juga bisa melihat di sini ada cicup kolangiografi atau melihat sistem biliary system atau sistem gallbladder. Nah, di sini ada ya common hepatic duct, right, left, kemudian ada common bile duct gitu. Kemudian kalau kontras itu dimasukin ke dalam kolon, itu kita bisa melihat lihat kolonnya ya, mengevaluasi kolon apakah ada masalah atau tidak pada kolon itu. Nah, kalau di anatomi itu kita belajar kolon itu dia melingkar ya, dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Ternyata kenyataannya kolon itu berbeda-beda bentuknya. Bentuk anatomi kolon itu berbeda-beda. Ini bentuknya dari ascending, transverse, kemudian naik dikit, baru descending gitu. Terus dia descending itu nggak langsung ke rektum, tapi dia muter dulu ke area anterior, baru ke posterior, baru rektum, baru anus gitu. Yang ini lebih aneh lagi bentuknya, ascending, transverse, descending gitu. Terus sigmoid, rektum, baru anus gitu. Kemudian ada abdominal vasculatur. Nah, abdominal vasculatur nih bentuknya sama ya seperti yang kita belajar anatomi kalau aorta abdomen. Nanti yang kanan itu ke arteri kanan, arteri renalis kanan, kemudian arteri renalis kiri, ada mesenterica arteri. Nah, ini tadi yang kita bahas kalau ngambil DSA kolon itu, kolon kanan dan kolon kiri itu berbeda pengambilannya. Nah, ini kita ngambil kolon kiri itu dari inferior mesenterica arteri. Jadi dimasukin kontras dia akan ngisi nih. Tuh. Bentuknya menyerupai kolon lagi ya, menyerupai bentuk si kolonnya itu lagi gitu konturnya. Selanjutnya ada ini ada aorta, ada celiac trunk, ada SMA superior mesenterica arteri, ada renalis arteri, ada IMA inferior mesenterica arteri. Tuh. Nah, ini ada mesenterica arteri. Jadi mesenterica arteri itu kalau kita ngambil dari superior itu nanti gambarnya akan seperti ini nih. Superior akan mengisi seluruh kolon gitu. Ini mesenterica arteri ini dengan kontras yang cukup banyak, kita buang dia akan melihat seluruh arterinya. Kemudian fase venanya akan wash out seperti ini gambarnya gitu. Nah, ini hepatika arteri atau arteri hepatika. Untuk arteri hepatika itu bisa dilihat juga dengan DSA, ini namanya hepatic artery swing, atau kita ngelihat dia itu 4D-nya ya, 4D-nya jadi bisa berputar gitu gambarnya. Ini ada di sistem DSA gitu. Selanjutnya ada MCT abdomen. MCT abdomen itu
Untuk melihat pembuluh darah kita memerlukan media kontras, sama seperti tadi di torak ya, kita perlu kontras gitu. Nah, Nah, ini ya. Di sini bisa dilihat ada mesentery artery, ada small bowel, kemudian ada hepatic fracture. Nah, di sini ada portal vein, ada liver gitu. Nah, ini 3D rendering virtual VRT, virtual rendering technique yang untuk melihat uh, main dari aorta ya. Main aorta itu berarti dari torak hingga ke abdomen, hingga ke daerah bawah gitu, hingga iliaka, arteri iliaka gitu. Nah, ini untuk yang abdomennya, ini melihat yang mainnya saja, main aorta, abdominal aorta itu ada SMA, ada renal, ada uh, SM, SMA, ada IMA bawahnya ini ya. Kemudian untuk USG abdomen itu juga bisa melihat organ-organ yang tadi sudah dijelaskan. Itu bisa melihat liver, gallbladder, kemudian ada kidney atau renal gitu. Di sini juga kita bisa melihat pankreas, bisa melihat spleen, bisa melihat gaster gitu. Ada urinary bladder. Nah, di sini pembuluh darah juga bisa dilihat dari USG. Ini kita bisa melihat aorta, terus ada SMA nih, superior mesenteric artery. Kemudian ada celiac trunk atau arteri celiaca gitu. Nah, kalau dari MRI abdomen itu kita bisa melihat organ-organnya. Terus kalau nanti ini ya female male and female pelvis gitu. Kemudian nanti kalau dikasih kontras gambarnya akan seperti ini. Gambarannya lagi-lagi sama. Kita bisa ngeliat thoracic aorta, kemudian ada splenic artery, ada celiac axis, kemudian ada gastric left, kemudian ada renal artery left, renal artery right renal artery, kemudian ada spinal artery juga bisa terlihat, kemudian ada iliaka kanan dan kiri gitu. Nah, dari proyeksi lateral kita bisa melihat hepatika arteri dan celiac arteri dan lain-lain. Oke, untuk pertemuannya cukup sampai di sini. Berarti untuk materi anatomi radiologi sudah selesai ya gitu. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Silahkan yang mau bertanya. Silahkan jika ada pertanyaan akan saya jawab nanti. Oke, kemarin tadi Bu Meza sempat bilang untuk memberikan penugasan ya, di pertemuan terakhir diberikan tugas. Jadi di sini akan saya berikan tugas kepada teman-teman. Tugasnya gampang, cuman gambar aja. Oke, tugasnya hanya menggambar, jadi nanti teman-teman screenshot aja ya, biar gampang. Bentar, saya siapkan dulu. Yuk, sambil saya cari yang untuk digambar, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, tugas yang pertama, oh bukan tugas yang pertama, gambar yang pertama itu ini, arteriography of brain. Jadi bisa di screenshot, nanti digambarkan arteri brain, atau ini yang dinamakan dengan circles of Willis gitu. Sudah di screenshot, biar nggak bingung nanti cari-cari lagi yang mana sih nanti saya suruh gambar circles of Willis, nanti malah bingung lagi circle of Willis apa gitu. Jadi langsung aja ya kita pilih gambarnya yang untuk digambar gitu. Kemudian selanjutnya ini ya, silahkan di screenshot. Ini untuk cardiac arteries gitu. Ini cardiac arteries, silahkan di screenshot ya. Selanjutnya gambar ketiga itu yang ini aja ya, yang main aortanya aja, yang vena nggak usah gitu. Jadi cukup menggambar ini aja, main aorta gitu. Nah, main aorta ini kan dia kan tadi kan torak dan abdomen. Langsung aja, ini kan udah ada diafragma, langsung aja dibablas sampai bawah gitu. Sampai bawah langsung dikasih nama itu SMA, SMA, IMA, celiac, renal dan lain-lain gitu. Nanti langsung digabung sama yang langsung digabung sama aorta abdominalis yang ini gitu. Jadi langsung dibikin panjang dari atas ke bawah ya. Jadi tugasnya 3 gambar itu ya, 3 gambar yang torak abdomen langsung jadi satu, jadi saya hitungnya satu gambar sendiri gitu. Nah, tugasnya nanti setelah digambar, diwarnai boleh, tidak diwarnai boleh, bebas, tergantung kreativitas masing-masing. Nah, nanti gambarnya itu difoto dan nanti diupload ke link Google Form. Nanti akan saya bikinkan link Google Formnya, saya kasih ke Bu Maiza ya, nanti biar di-share ke teman-teman sekalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya tunggu sampai 10.15. Jika tidak ada pertanyaan, akan saya tutup seperti biasa ya. Ini pertemuan terakhir dengan saya ya. Selanjutnya nggak tahu nanti kalau ada lagi gitu ya. Oke, sambil saya buat link Google Form ya. Sambil saya bikin buat link Google Form, silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Oke, 10.15, jika tidak ada pertanyaan akan saya akhiri ya. Nanti tugasnya jangan lupa diupload ke link Google Form yang akan saya kasih nanti. Kemudian setiap file dinamain ya, misal arteri cerebral atau cervical Willisi, terus nama mahasiswa dulu aja, nama mahasiswa, terus strip anatomi apa gitu, misal anatomi arteri cerebral atau circles of Willis gitu, kemudian namanya siapa, kemudian anatomi arteri kardiak, selanjutnya namanya siapa, anatomi main aorta gitu, jadi biar nanti ngoreksinya gampang gitu ya. Dan di gambarnya diberi nama masing-masing ya gitu, saya nggak mau nanti pada saat saya ngoreksi ternyata ada yang hanya re-upload gitu, jadi cuman punya temennya di foto terus di-upload sendiri gitu, atau punya temennya di fotokopi diganti nama di-upload gitu, karena gambar itu memiliki ciri khas masing-masing, jadi nggak mungkin tiap orang itu akan menghasilkan gambar yang sama gitu, jadi nanti kalau memang ada yang re-upload gambar temennya itu akan ketahuan gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan akan saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.